Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya terus berdoa saudara-saudara sehat dalam masing-masing keadaan. Semoga terus bersama-sama teguh, kokoh dalam iman, menjalani seluruh panggilan kehidupan. Di tengah-tengah kita terus berdoa bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan diberikan lagi kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan dari kitab Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami limpah syukur Engkau terus menopang kehidupan kami dengan segala yang boleh terjadi di dalamnya, semua karena karya Roh Kudus yang senantiasa melingkupi kami sehingga kami tetap ada sebagaimana adanya kami hari ini. Kiranya kami senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan, berhikmat menjalani kehidupan pun dengan segala tantangan pergumulan di dalamnya. Kami tidak lemah, tapi justru semakin diperkenankan Tuhan untuk menikmatinya sehingga iman kami semakin kokoh, berakar dan berbuah banyak dimanapun kami berada. Tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan lagi sabdamu. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus bersabdalah, kalau kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35, sabda Tuhan berkata demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin firman Tuhan. Berbuah dalam hikmat Tuhan. Itu tema perenungan kita pada hari ini. Berbuah dalam hikmat Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau saudara-saudara mengikuti seluruh rangkaian video di Bisara Palitana, kan saudara-saudara pasti mengingat ini kali ketiga kita membaca soal perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah secara berturut-turut. Masih ada di antara saudara-saudara yang mengingat apa perumpamaan yang pertama? Ya, betul sekali, perumpamaan tentang seorang penabur. Dan intinya kan kita dalam perumpamaan itu, kita ini diibaratkan sebagai tanah yang baik. Dan itu harapan kita, itu doa kita. Dan saya yakin, percaya bahwa saudara-saudara semua adalah tanah yang baik. Kita ini bukan tanah sengketa toh. Kita ini bukan tanah yang bermasalah, bukan tanah runtuh, bukan tanah longsor yang kena erosi, atau ya seperti saya, tanah hitam. Saudara-saudara mengerti toh kalau saya mengatakan saya ini tanah hitam. Atau kalau ada orang-orang yang suka sekali dengan lipstik berwarna merah, kemerah-merahan yang merahnya luar biasa merona, mungkin mereka dari tanah merah. Atau kalau ada orang yang suka sekali menelisik kehidupan orang lain, orang Toraja mengatakan malebang pedunu katuan atau senga, malebang surik katuan atau senga, selalu menelisik kehidupan orang lain. Jangan-jangan mereka diciptakan dari tanah liat yang suka sekali melihat-lihat orang lain. Tapi intinya dari perumpamaan itu kita belajar kita adalah tanah Tuhan yang digunakan Tuhan untuk menjadi pesemaian firman, untuk menjadi tanah yang baik, dan terus-menerus kita berubah untuk kemudian menjadi lebih baik dari hari ke hari. Itu perumpamaan yang pertama. Lalu minggu lalu kita juga masih membaca soal perumpamaan. Ada di antara saudara-saudara yang ingat perumpamaan minggu lalu? Ya, benar sekali, perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Ilalang, bukan lalang ya, atau belalang. Nah, secara prinsip kan kalau saudara-saudara masih mengingat kedua perumpamaan itu, ya saya bersyukur. Ternyata saudara-saudara bukan sekedar menjadi pendengar firman saja, tapi ketika mendengarkannya paling tidak disimpan dalam pikiran. Meskipun mungkin agak kesulitan dan masih kesulitan bagaimana firman yang disimpan dalam pikiran itu diteruskan ke tangan dan kaki untuk dilakukan, tapi paling tidak bersyukur jika kita masih mengingat setiap bagian-bagian dari apa yang kemudian kita renungkan, karena itu yang akan mengingatkan kita. Nah, kita mengingatkan, intinya ilalang itu pengganggu. Pengganggu, mau tong dibilang gandum padahal bukan.
mau tong dibilang berbuah padahal palsu. Kan seperti itu, dan kita akan selalu bertumbuh dengan situasi-situasi seperti itu. Bahwa hidup kita akan selalu dipenuhi berbagai hal yang kadang-kadang kita keluhkan, tapi kita tidak bisa menghindarinya. Kita ingin mencabutnya, tapi kita tidak bisa. Itu menjadi urusan Tuhan. Kita akan bertumbuh dengan segala pergumulan-pergulatan. Itu diingatkan oleh Tuhan. Jadi kalau pertama kita diingatkan menjadi tanah yang baik. Lalu pada bagian kedua kita diingatkan bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita akan diingatkan oleh Kristus sebagai orang-orang yang akan bertumbuh dengan berbagai pergumulan, bersahabat dengannya, dan itu menjadikan kita kuat dalam tekanan, kan? Itu tegar dalam tekanan. Nah, hari ini kita membaca lagi perumpamaan Kristus tentang kerajaan Allah. Artinya kalau kita berbicara kerajaan Allah, kan pada saat yang sama sebenarnya kita bicara tentang Kristus. Dan semua perumpamaan-perumpamaan dari perumpamaan pertama dan kedua kan sebenarnya semuanya berpusat pada Kristus, solo Kristus. Dan hari ini pun yang kita renungkan tentang biji sesawi dan ragi juga sebenarnya tidak lain menubuatkan tentang Kristus dan bicara tentang dirinya sendiri. Kalau kita mau melihatnya secara mendalam sebenarnya, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Perhatikan ya, biji sesawi dan ragi, bukan sawi apalagi ragu, kan begitu. Biji sesawi dalam bacaan kita apakah terinspirasi lalu kemudian melahirkan sayur sawi di Indonesia? Saya tidak terlalu tahu dan tidak sempat mencari tahu soal itu, tapi kalau melihat gambarnya sama-sama sih berwarna hijau, tapi biji sesawi kalau bertumbuh ini ditanam dan bertumbuh, kemudian dia tumbuhnya 2-3 meter. Kalau sawi kan tidak sampai segitu ya. Jadi memang sepertinya berbeda meskipun sama-sama disebut sebagai sayur. Nah, itu yang penting pada bagian yang kedua. Hari ini kita membaca rangkaian perumpamaan tentang sesawi dan ragi. Perhatikan ya. Dalam ayatnya yang ke-32, Yesus mengatakan begini, bacaan kita. Memang biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila benih itu sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Biji sesawi yang paling kecil di antara benih-benih, tapi kalau dia sudah diambil, tumbuh, ditanam dan tumbuh, dia menjadi besar dan menjadi tempat bersarang burung-burung. Dalam berbagai literatur Alkitab, dalam berbagai referensi-referensi yang ada, tanaman ini sangat jarang ditanam di sekitaran rumah. Umumnya ditanam di ladang atau di kebun, bahkan di beberapa bagian referensi ada yang mengatakan tanaman itu ada juga di bagian jalan ke kebun. Tingginya bisa sampai 2-3 meter jika bertumbuh. Kalau dalam masyarakat lain menyebutnya 9 kaki. Ada banyak pendapat Alkitab mengenai perumpamaan ini, tapi mereka sepakat ada yang mengumpamakan sebagai kehidupan bergereja, tapi saya lebih condong mengatakan bahwa perumpamaan biji sesawi yang ditanam dan tumbuh ini sendiri sebenarnya nubuatan Yesus tentang dirinya juga, yang akan ditanam dalam arti mati dan tumbuh dalam arti bangkit. Tapi nanti kita akan lihat secara utuh seputar itu. Ada banyak pendapat tentang perumpamaan ini, termasuk burung-burung yang bersarang pada pohon biji sesawi itu. Ada begitu banyak pendapat para ahli pandangan yang kemudian bisa menjadi referensi pengetahuan bagi kita. Saya kutip beberapa, meskipun pada bagian berikutnya saya akan mengatakan analisa saya sendiri. Ada yang menganggap burung-burung itu sebagai yang hinggap pada biji sesawi itu sebagai kita, orang-orang percaya yang kemudian hidup dan membuat rumah, dalam arti kita hidup di pohonnya Kristus. Kita adalah burung-burung yang kemudian hidup menikmati kehidupan di pohon Kristus. Ada pandangan yang mengatakannya demikian. Tapi ada juga yang menganggap burung-burung itu menafsirkannya sebagai orang-orang asing di luar Israel yang akan juga datang kepada Kristus. Lalu pada bagian ketiga ada malah juga pandangan yang mengatakan burung-burung itu justru sebenarnya pengganggu untuk kemudian menghambat pertumbuhan pohon sesawi tadi. Ya, mungkin ini dikaitkan dengan perumpamaan sebelumnya, perumpamaan tentang seorang penabur ditaburkan lalu ada burung-burung yang datang makan benih itu. Tapi kan agak sedikit berbeda ya, karena yang tadi itu benih, yang ini pohonnya sudah bertumbuh. Itu analisa-analisa yang ada yang sempat saya sampaikan. Saya sendiri berpendapat seperti ini. Jika Yesus mengatakan burung-burung itu kemudian membuat sarang di pohon sesawi tadi, kalau kemudian Yesus mengatakan Yesus membuat sarang-sarang itu kan artinya sebuah rumah yang kemudian tidak mungkin burung itu membuat sarang di pohon sesawi kalau tidak merasa nyaman dan aman di pohon itu. Ini analisa saya loh. Membuat sarang artinya burung itu merasa aman sampai memutuskan untuk membuat rumah di pohon sesawi tersebut kan. Mestinya yang kita tahu burung-burung itu mesti membuat rumahnya, sarangnya di pohon-pohon besar, pohon-pohon yang tinggi, pohon-pohon yang kokoh, pohon-pohon yang kuat. Tapi ini di pohon sayur. Itu kan menarik.
Yesus justru membentangkan sesuatu yang berbeda, bahwa ada burung yang hinggap di pohon sesawi yang tingginya cuma 2-3 meter, yang umumnya mestinya harus di pohon-pohon besar yang tinggi sekali dan kuat. Analisa saya ada dua. Pertama, burung-burung yang memutuskan membuat sarang di sayuran sesawi itu adalah gambaran dari burung-burung yang kalah saing sebenarnya. Gambaran dari kalah bertarung sehingga dia tersingkir dari pohon-pohon besar dan tidak ada pilihan lain, tidak ada opsi lain, ya sudah. Akhirnya dia memilih di pohon sesawi. Itu analisa pertama saya, bahwa burung-burung yang kemudian membuat sangkar di pohon sesawi adalah burung-burung yang kemudian kalah dalam perebutan untuk membuat sangkar di pohon besar. Ya sudah, tidak ada opsi lain, tidak terlalu persis tapi mungkin agak mirip dengan istilah tidak ada rotan akar pun jadi. Ya sudah, kalau kita tidak bisa buat sangkar kita di pohon besar, maka ya nggak apa-apa, kita buat saja di pohon sesawi yang tingginya cuma 2-3 meter misalnya. Itu yang pertama. Analisa yang kedua, alasannya adalah karena pohon ini kan pendek, 2-3 meter, yang jaraknya antara pohonnya, tingginya, dan tanah atau padang itu dekat sekali. Jadi ketika burung ini mau cari makan, dekat, aman, dan nyaman. Kan kira-kira begitu. Lalu kemudian katakanlah jika seorang burung punya keturunan, punya anak-anak burung, ketika misalnya anak burung itu jatuh, kan tidak terlalu jauh jatuh dari ketinggian. Itu yang saya bisa lihat. Sang burung merasa bahwa di pohon sesawi itulah tempat teraman untuk hidup. Nah, ini pandangan saya. Jadi kalau kita mengatakan Kristus itu adalah gambaran dari biji sesawi yang kemudian ditanam, mati, dan tumbuh dalam bangkit maksudnya, dan kita itu adalah burung-burung. Hebat sekali penggambaran ini yang mau mengatakan tentang burung-burung yang Kristus adalah pribadi yang mau menerima orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang kalah, orang-orang yang teraniaya, dan menjadi tempat perlindungan yang hebat, nyaman, dan aman dalam segala keadaan. Jadi Kristus sebagai pohon sesawi dihinggapi burung-burung, saya melihatnya seperti itu. Bahwa Kristus sebagai pohon kehidupan adalah tempat bagi mereka-mereka yang tersingkirkan, yang teraniaya, yang tidak punya tempat dimanapun di hati orang atau di pikiran orang atau di tengah-tengah sebuah komunitas. Tapi dia bersedia menerima orang-orang itu, orang-orang yang tertindas, dan sekaligus menjadi tempat perteduhan perlindungan yang begitu aman dan nyaman di pohon sesawi itu. Meskipun ya katakanlah itu tadi menjadi bagian catatannya. Nah, meskipun pada akhirnya kalau misalnya kita memperhatikan dengan baik bacaan kita, kan fokus Kristus bukan pada burung-burung yang tadi. Burung-burung yang datang bersarkan itu dampak efek akibat dari biji sesawi yang ditanam dan tumbuh besar. Fokusnya sendiri adalah pada sesawi tadi yang dikatakan dalam bacaan kita, benih yang paling kecil. Benih yang paling kecil tapi bermanfaat besar. Nah, itu kan yang menarik kita renungkan. Paling tidak dianggap karena paling kecil tapi berdampak hebat. Paling tidak dilihat tapi berkontribusi luar biasa. Itu yang menarik kita renungkan loh. Kecil-kecil cabai rawit tidak persis sama dengan ungkapan yang tadi. Atau kalau dalam bahasa Toraja ada istilah lada barra bit kiri pamilalangan, tidak persis menggambarkan ungkapan kecil saja tapi berdampak luar biasa. Tidak persis sama, tapi ya mungkin punya korelasi. Kita kan pada umumnya merasa kecil, tidak punya apa-apa. Siapalah kita ini, apalah kita ini tidak punya nama. Padahal di akte kelahiran kita, nama kita mungkin 3 meter, kan begitu. Apalah kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini orang kecil saja. Padahal berat kita 80 kg misalnya. Atau kita ini orang yang tidak punya kedudukan, jadi kita tidak akan pernah punya apa-apa di tengah-tengah masyarakat. Kan kita ini orang yang tidak punya kedudukan. Padahal kalau kita naik mobil, kursi 2 orang, tinggal 1 orang. Atau di rumah kita justru kita hanya duduk-duduk saja, tapi kemudian makanan datang dan tinggal siap kita makan. Pada umumnya kita berpikir seperti itu. Pada umumnya kita selalu menganggap nanti kita besar, nanti kita hebat, nanti kita apalah namanya dalam pemikiran kita, baru kita punya dampak besar. Bacaan kita menunjukkan tidak seperti itu, saudara-saudara. Bacaan kita justru menjadi antitesis bahwa mungkin kita tidak terbesar di mata orang, tapi kita bisa berdampak hebat. Mungkin kita kecil dan tidak dihitung di mata orang, tapi kita bisa berdampak hebat. Mungkin kita tidak punya apa-apa di mata orang, tapi kita bisa berdampak luar biasa dan spektakuler bagi hidup orang lain. Bagaimana caranya itu? Ayat 31 dan 32 di situ jawabannya. Ayat 31, seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 32, apabila sudah tumbuh itu benih yang terkecil tadi, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Kan begitu. Benih yang terkecil diambil, ditabur,
tumbuh, maka dia menjadi yang terbesar dari segala yang ada. Padahal tadinya dia yang paling terkecil. Artinya, kalau dikatakan diambil, ditabur dan tumbuh, maka yang membuat benih yang terkecil ini punya dampak yang hebat sebenarnya adalah karena bersedia untuk ditabur, bersedia untuk tumbuh, bersedia untuk diproses melalui tahapan-tahapan tadi untuk menjadi dampak besar. Kan benih yang terkecil itu tetap yang terkecil saja kalau tidak bersedia untuk ditabur. Jadi yang membuatnya menjadi dampak yang besar karena bersedia untuk ditabur. Kalau tidak bersedia, ya selesai juga benih itu. Atau mungkin kita merasa bahwa benih kita besar, benih kita hebat, tapi kita juga tidak ditaburkan, ya sia-sia juga toh. Tapi justru yang membuat dia menjadi berdampak besar karena benih itu ditabur, diproses. Nah, disinilah proses perenungan kita menjadi penting. Jika kita berkaca pada dua perumpamaan sebelumnya, jelaskan kita ini benih unggul dari Tuhan. Tapi itu masalah jika sampai hari ini hidup spiritualitas kita, hidup kekeringan, hidup kerohanian kita merasa ya begitu-begitu saja dari dulu. Tidak ada yang berubah tentang bagaimana cara kita menata diri kita, menata emosi kita, menata pikiran kita, menata hati kita saat bencana datang, menata pikiran kita saat masalah datang, menata perasaan kita saat kita lagi emosi dan seterusnya. Jika dari dulu tidak berubah sampai hari ini, renungkan. Jangan-jangan kita tidak menaburkan benih Tuhan yang ada dalam diri kita sehingga kita tidak bertumbuh dan berproses. Atau ketika misalnya kita masih dari dulu sudah mempertanyakan tentang keadilan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang menurut kita biasa-biasa saja, jangan-jangan kita tidak bertumbuh. Atau kita selalu merasa, dari dulu sudah merasa bahwa cukuplah, saya kemudian terus rajin ke gereja, terus memberi persembahan, itu sudah cukup di hadapan Tuhan. Aduh, iman kita stagnan, tidak bertumbuh, tidak berproses. Nah, bagaimana mau berdampak besar? Kalau seperti itu modelnya, sulit, pasti susah. Dan begitu-begitu saja sehingga kita selalu merasa, apa dampak iman yang telah saya wariskan bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi orang-orang di sekitar kita? Karena kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Kita merasa, aduh, itu terlalu sempurna bagi saya ini masih manusia biasa. Tapi kapan-kapan lah kita bahas soal istilah manusia biasa. Padahal istilah itu sebenarnya bagi orang Kristen tidak bisa lagi digunakan. Kenapa? Kalau kita mengatakan ya karena kita manusia berdosa, tapi dalam keberdosaan kita telah disempurnakan oleh darah Kristus, maka jangan menggunakan sisi kemanusiaan kita dan sisi keberdosaan kita sebagai pembenaran pada sesuatu yang kita anggap salah. Tapi ya tentu kita akan merenungkannya di lain kesempatan. Tapi prinsipnya sekali lagi, renungkan. Kalau hidup spiritualitas kita sampai hari ini begitu-begitu saja, jangan-jangan kita tidak mau diproses, ditumbuhkan, ditaburkan oleh Tuhan di ladangnya, sehingga spiritualitas kita sampai hari ini begitu-begitu saja. Ini berbahaya jika kita tidak kemudian segera menyadarinya, saudara-saudara. Bagaimana kita mau berdampak besar jika tidak kita gunakan untuk kemudian berproses seperti itu. Nah, ingat bahwa seperti yang saya katakan tadi, ini adalah nubuatan Tuhan Yesus juga tentang dirinya sendiri, yang menubuatkan bahwa dia akan ditanam, dia akan ditanam dalam arti dia akan mati, dia akan tumbuh dalam arti bangkit. Dan memang kalau kemudian dia menjadi benih terkecil, artinya tidak dihitung. Memang itu fakta bahwa ketika dia masih hidup, dia tidak dianggap oleh orang-orang Farisi. Ketika dia masih berkarya, dia tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi. Bahkan oleh tetangga-tetangganya sendiri pun, kalau kita membaca misalnya Markus pasal 6 ayat 3 dan kisah-kisah yang separalel dengan itu, kan dikatakan mereka kecewa, mereka menolak Yesus karena Yesus seorang tukang kayu. Kan kecil sekali itu. Apa sih yang dia bisa lakukan? Dia orang yang tidak punya apa-apa. Apa dampaknya bagi kita? Tapi kan itu konsisten dengan Mika 5 ayat 1 kan. Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil dari antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang raja yang akan memerintah kaum Israel, yang kerajaannya sudah sejak purbakala, sudah sejak dahulu kala. Kan seperti itu. Dari yang terkecil sekali lagi tapi justru punya dampak yang luar biasa, itulah Kristus, karena mau bersedia untuk ditanam, berkarya, ditabur oleh Tuhan, dan pada akhirnya dibangkitkan juga oleh Tuhan untuk menjadi dampak yang luar biasa hebat kan. Nah, kalau kita mau ambil sisi praktis dari bacaan kita, sisi yang bisa kita renungkan pada diri kita sendiri, kan kita bisa menjadi melihatnya bahwa mungkin di mata orang kita ini tidak dihitung, mungkin di mata orang kita tidak punya apa-apa. Dan memang kan kita dari lahir kan memang tidak bawa apa-apa. Pun kalau kita mati kan kita juga tidak bawa apa-apa. Tapi meskipun kita dari lahir tidak bawa apa-apa, kita mati tidak bawa apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang punya seluruh apa-apa. Kan begitu. Mungkin di mata orang kita tidak punya sesuatu yang hebat,
mungkin di mata sesama kita tidak dihitung, tidak dianggap oleh mereka, karena di mata mereka nanti orang yang punya begini baru hidupnya berdampak. Tapi kalau kemudian kita percaya bahwa di dalam diri kita ada kasih Tuhan yang hebat yang bisa berdampak pada orang lain, percayalah, diri kita yang mungkin dianggap hina, dianggap tidak punya apa-apa, tapi kita mau dibentuk oleh Tuhan dalam keteguhan iman, pada akhirnya kita akan punya hidup yang luar biasa berdampak. Katakanlah di tempat kita bekerja, mungkin kita bukan siapa-siapa, mungkin kita hanya bawahan saja, pegawai biasa saja, tapi kita mempertaruhkan iman kita melalui integritas kerja kita yang hebat, kejujuran kerja kita yang luar biasa, kasih kita pada pekerjaan kita dengan begitu spektakuler, pelan tapi pasti, kejujuran, integritas, kasih yang dengan luar biasa, kedisiplinan yang hebat itu kita kerjakan, percayalah akan punya dampak yang hebat. Mungkin kita tidak memberi uang, tapi kita memberi integritas. Mungkin kita tidak memberi materi sama anak-anak kita, tapi kita memberi kejujuran. Mungkin kita tidak memberi harta pada anak cucu kita, tapi kita memberikan mereka kedisiplinan. Percayalah, kalau kita terus berproses dalam kasih Tuhan seperti itu akan menjadi dampak yang hebat. Tapi kan masalahnya, ada begitu banyak masa di mana kita menggadaikan integritas kita demi isi tas. Kita menggadaikan kejujuran kita, kedisiplinan kita, kapasitas kita demi kuantitas. Kita mengorbankan kualitas kita demi isi tas. Dan banyak lagi lah. Bagaimana hidup kita mau berdampak kalau hal-hal seperti itu yang kemudian meruntuhkan benih yang baik yang ada dalam diri kita. Dampak dari integritas kita mungkin hari ini tidak terasa, tapi dia akan menjadi dampak yang meledak di suatu hari. Dampak dari kejujuran kita mungkin hari ini tidak terasa, tapi dia akan menjadi daya yang hebat luar biasa. Yesus Kristus ketika baru mati kan ya belum apa-apa hidupnya, tapi ketika kemudian dia sudah bangkit naik ke surga, dampak dari apa yang kemudian dia kerjakan sampai hari ini menjadi bukti bahwa dia tokoh sepanjang sejarah, tokoh terbesar sepanjang sejarah. Kan seperti itu. Nah, itu penting menjadi bagian dari perenungan kita. Atau kalau misalnya kita tarik bagian perenungan ini dalam gereja kita, kan dalam bagian tertentu benih itu juga bisa diartikan sebagai komunitas gereja yang kecil saja, tidak punya apa-apa, mungkin tidak punya daya apa-apa, tapi di dalamnya bersedia untuk dibentuk, diarahkan oleh Tuhan. Percayalah, komunitas gereja itu akan menjadi dampak luar biasa. Katakanlah kita ambil gereja kita, Gereja Toraja. Kalau kita kembali ke belakang, kan sekarang jumlah Gereja Toraja itu 1000 lebih jemaat, 90 klasis lebih, 17 provinsi, bahkan sudah ada di Malaysia, di beberapa tempat di wilayah di Malaysia. Gereja Toraja yang sudah berumur 73 tahun dan beratus-ratus ribu sekarang jumlah jiwanya, itu kan dimulai dari benih sebuah keluarga dari Belanda yang bernama Arie van der Lostre. 1913 datang di Toraja, di tanah kelahiran moyang orang Toraja. Dari yang kemudian dia tanamkan, malah dia menjadi martir pertama di Toraja pada 1917. Itu kemudian benih itu menjadi tumbuh dan akhirnya menjadi gereja terbesar di Toraja kan. Kita mengenal Kristus, mengenal keselamatan dari benih yang terkecil itu. Karena integritasnya yang luar biasa, apa yang kemudian Van der Lostre dapatkan? Secara materi, secara harta, tapi kemudian kegigihan, kedisiplinan, ketekunan datang memberitakan Injil menjadi sebuah peristiwa tonggak sejarah yang hebat, yang dampak besarnya merubah wajah Toraja menjadi spektakuler seperti hari ini. Saya tidak mungkin ada berbicara melalui media ini tanpa bagian dari cara Tuhan mengirimkan Van der Lostre untuk mengenal Injil dan kita mengenal pengetahuan dengan kekristenan kita. Hebat kan cara Tuhan bekerja. Nah, mestinya juga mungkin nanti kita mati dan kita tidak melihat dampak dari apa yang kita kerjakan. Tidak harus selalu kita lihat apa yang kita kerjakan, saudara-saudara, tapi kerjakanlah segalanya dalam iman, dalam kejujuran, maka benih yang kecil itu akan bertumbuh menjadi besar di suatu hari. Mungkin kita tidak melihatnya dan menikmatinya, tapi orang akan menikmatinya dan itu menjadi cerita hebat dan memuliakan nama Tuhan. Itu bagian penting yang perlu kita. Itu teladan yang Tuhan tinggalkan bagi kita dan mesti menjadi pegangan setiap kita anak-anak Tuhan. Yang kedua, soal ragi dalam bacaan kita. Sebenarnya ini penjelasan Yesus dari sudut pandang yang lain tentang kerajaan Allah itu sendiri atau tentang dirinya. Tapi setali 3 uang dengan biji sesawi sebenarnya tetap punya kaitan yang luar biasa erat yang tidak bisa dipisahkan. Biji sesawi, biji terkecil, tapi memberi dampak yang hebat bahkan terbesar. Ragi yang jumlahnya selalu lebih sedikit daripada tepung roti, tapi justru berperan besar untuk membuat roti ini berkembang, mengembang dan menjadi banyak. Katakanlah seperti itu. Jadi sama-sama punya peran. Biji sesawi dari yang terkecil
menjadi terbesar, berdampak yang hebat. Ragi jumlahnya sedikit tapi justru mengembangkan luar biasa. Ada paham yang memandang bahwa ragi ini simbol dari hidup spiritualitas gereja, yakni kehadiran Tuhan yang kemudian bagaimana terus-menerus bertumbuh, yang tidak kelihatan, tidak berwujud, tidak berbentuk, namun kehadirannya terasa dan mengubah gereja itu sendiri. Nah, bagi saya memandang ragi itu sebagai simbol roh Tuhan yang ada pada setiap gereja, yang ada pada setiap umatnya, yang kita tidak lihat bentuknya, kita tidak bisa pegang wujudnya, kita tidak bisa lihat dengan kasat mata bagaimana keberadaannya, tapi kita merasakan bahwa rohnya selalu bersama-sama dengan kita, menopang kita, menuntun kita, memberikan kita hikmat untuk semakin berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jadi ragi itulah yang kemudian mengembangkan kehidupan kita. Dalam perspektif yang sederhana saya mau mengatakan seperti ini. Bayangkan Kristus menyimbolkan dirinya sebagai biji sesawi yang terkecil, lalu dia bertumbuh dan dia menjadi pohon kehidupan bagi kita, tempat kita membangun kehidupan. Kan begitu. Tapi pada saat yang sama, kita yang disimbolkan sebagai roti, dia datang dengan rohnya, dengan raginya untuk membuat kita berkembang luar biasa, untuk kemudian bermanfaat dan bertumbuh berkembang dengan baik. Jadi apa yang kemudian Tuhan kerjakan itu begitu luar biasa komplit dalam hidup kita. Tidak sekedar menjadi tempat perteduhan, tapi juga menjaga hidup kita dan mengembangkan kehidupan kita untuk kemudian mengubah kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Itu kan luar biasa. Dia tidak sekedar menjadi tempat perteduhan dan perlindungan kita, tapi sekaligus dia berperan untuk mengubah kita setiap hari dalam rohnya menjadi lebih hebat dari hari ke hari. Nah, kalau kita sudah menyadari seperti itu, bahwa dia yang telah datang di dalam kematian dan kebangkitannya, Kristus yang telah menjumpai kita itu dalam kematian dan kebangkitannya telah menjadi tempat perteduhan kita, sekaligus dalam rohnya senantiasa mengubah kita setiap hari, maka kita mau mengatakan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan, kan? Nah, kalau kita sudah tiba di kesimpulan itu setiap hari, itulah yang tema kita katakan berbuah dalam hikmat Tuhan. Itulah yang disebut hikmat dalam Tuhan. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa ya tanpa kasih Tuhan saya tidak bisa membangun kehidupan saya. Tanpa dia telah mati, tanpa dia telah bangkit, saya tidak punya tempat perteduhan kekal. Dan tanpa juga dia hadir, saya tidak bisa mengubah diri saya sendiri. Percayalah itu. Saya tidak akan pernah bisa mengubah tanpa memang menaruh harap pada roh Tuhan yang akan senantiasa menopang kehidupan kita setiap hari. Karena kalau kita mau menuruti pikiran kita, menuruti perasaan kita, sampai kapan? Kita membenci orang tanpa roh Tuhan mengubah kita, kita tetap akan membenci orang itu. Ada beberapa hari lalu saya diskusi dengan teman, lalu kemudian orang itu mengatakan begini, kalau ada gelas yang jatuh nih, sampai kapanpun dan bagaimanapun model untuk menyatukan kembali gelas-gelas yang jatuh itu dan yang telah pecah itu pasti akan tetap berbekas dan tidak akan pernah sama. Saya katakan, ya paham itu saya mau perbaiki, bahwa ketika ada gelas jatuh dan kita mau menyatukannya, memang dia tidak akan pernah sama. Kenapa dia tidak akan pernah sama? Karena gelas yang jatuh di dalam Tuhan ketika disatukan kembali dan dipulihkan dan dilahirkan kembali ke dalam kasih Tuhan memang tidak akan pernah sama. Kenapa tidak akan pernah sama? Karena gelas yang jatuh itu yang sebelumnya itu menjadi lebih baru lagi, lebih sempurna lagi dalam pekerjaan tangan Tuhan, dalam pekerjaan roh Tuhan. Maka gelas yang jatuh tadi lebih sempurna dari sebelum dia jatuh, kan? Nah, itu diajarkan oleh roh Tuhan, dan hanya roh Tuhan yang bisa membuat kita mampu melihat orang lain seperti itu. Bahwa mungkin orang lain pernah salah, pernah jatuh di mata kita, tapi di dalam kasih Tuhan kita menerimanya lebih sempurna lagi, lebih utuh lagi, lahir baru lagi. Tidak seperti cara kita melihat ketika misalnya kita tetap mengatakan tetap ada retak-retak yang tidak akan bisa sempurna lagi. Tidak begitu cara kita melihat dalam bimbingan kasih Tuhan. Nah, cara melihat seperti itu, cara memandang relasi seperti itu hanya bisa kita terima, hanya bisa kita rasakan kalau Tuhan mengubah hati kita dengan raginya, mengubah hati kita dengan rohnya, mengubah pikiran kita dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Jadi itulah yang disebut kita akan terus berbuah dalam hikmat Tuhan, karena kita sadar sepenuh-penuhnya bahwa tanpa dia bertumbuh, tanpa dia menjadi pohon kehidupan, saya tidak bisa membangun hidup ini, dan tanpa kasihnya dalam rohnya, saya tidak bisa mengubah hidup saya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Teruslah berkarya dalam hidup ini, teruslah berubah dalam kasih Tuhan, dalam tuntunan rohnya. Tuhan memberkatimu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh merenungkan sabdamu. Tuhan dimuliakan. Kiranya kami terus menghayati hidup kami ini tidak bisa lepas dari pengasihan Tuhan,
dan juga Roh Tuhan yang akan senantiasa menuntun kami diubahkan dengan sempurna di mata Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga semua yang kami kerjakan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika ada saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, Tuhan sembuhkan. Terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam di berbagai belahan dunia. Dan beberapa tempat yang kami tahu secara khusus di Raja Masamba, ada saudara-saudara kami yang sampai hari ini belum diketemukan. Kami mohon Tuhan buka jalan, dan bagi saudara-saudara yang telah ditemukan, bahkan telah menjadi korban, kiranya Tuhan menghibur segenap rukun keluarga, dan Tuhan terus menolong mereka dengan cara Tuhan. Berkati pemerintah kami, berikan hikmat, berkati bangsa dan negara kami, sehingga semuanya berjalan dalam terang kasih Tuhan. Penularan virus corona terus kami doakan Tuhan yang akan menjaga kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.